Selamat datang di kanal YouTube saya. Bersama dengan saya adalah ternyata Muslim dan kekasih-kekasih tambatan hatinya, manusia-manusia spesial yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk membuat kita imannya lebih kuat. Apa kabar semua? Baik, Bang Paji. Baik, Bang. Baik. Seandainya lu tahu apa yang terjadi sebelum ini, ada beberapa hal yang menarik untuk diangkat. Pertama, gue terlambat, gue baru bangun. Gue inget banget waktu gue syuting untuk Muslim, untuk acaranya Muslim yang judulnya apa namanya? Tahan sabar. Tahan sabar. Gue datang sekitar beberapa menit sebelum acara, terus Muslim bilang gini nggak ya? Tapi dia bilang dia khawatir karena dia tahu gue orangnya tepat waktu. Ya. Sekarang gue terlambat, padahal gue syutingnya lewat Zoom. Terlambat. Dan yang kedua, di bawah kita, bersama dengan kita kan ada Rian Balita nih. Ya. Rian, lu tuh baru pertama kali syuting pakai Zoom ya? Iya, Bang, baru pertama kali, Bang. Iya. Ngerti, Bang. Pakai Zoom aja baru pertama kali, cuy. Iya, Bang. Biasanya itu apa Google dari Google, Bang. Berarti selama ini waktu pandemi nggak ada yang ngajak lu ketemuan ya kali ya? Nggak ada. Jadi si Rian kesulitan hanya untuk menyalakan kamera, tapi dari kesulitan Rian untuk nyalain kamera dan mengatasi teknisnya Rian ngikutin Zoom ini, yang paling sabar untuk ngarahin adalah Muslim. Gue tidak menyangka ada sisi itu dari ternyata Muslim. Pawang, sisi pawang. Karena udah berhadapan dengan Dustin, terus joki pemadat, itu jadi kayak mencoba mengerti orang-orang unik ini, Bang. Tapi sebel juga mau dipukul, udah bengkok duluan punggungnya. Lucu banget, Bang. Gue tuh setiap kali ketemu Muslim tuh selalu belajar hal baru dari Muslim. Dari sejak pertama kali gue tur ke Makassar, Muslim gak bisa tidur dengan AC. Terus seiring perjalanan, waktu gue ini cerita masa kecilku yang di Pita Kuning juga gue belajar banyak soal Muslim. Ngomong-ngomong Muslim, baru aja berapa hari ini gue nonton ulang tuh video kita tuh. Dan gue masih ketawa baca postingan Facebook zaman dulu Muslim yang judulnya, yang tulisannya gini, Justin Bieber said never, Tretan Muslim said never leave prayer. Masih lucu. Sama satu postingan Facebook Muslim zaman dulu, saya baru tahu ulang tahun saya sama dengan Osama bin Laden, tapi dia sudah mati. Lucu banget, bingung gue. Oke, kenapa fokus gue tadi banyak di Muslim? Adalah karena Muslim ini memulai acara showcase terbarunya Comika, yaitu mempersembahkan. Kali ini Muslim membawa kawan-kawannya dan mempersembahkan 5 komika cacat. Gue tahu cacat bukan istilah yang ramah SJW, tapi itu adalah istilah yang kami putuskan untuk ambil karena yang ramah SJW secara diksi jarang sekali lucu. Jadi mohon maaf, kami di sini bukan anggota LSM, beneran dah, kami di sini cuma pelawak. Kami hanya peduli dengan apa yang bisa membuat Anda tertawa. Nah, pada acara ini Muslim akan sebenarnya mempersembahkan itu sebuah acara di mana seorang komika merekomendasi 5 komika yang dia ingin semua orang untuk lihat. Kayak contohnya kali ini Tretan Muslim mempersembahkan 5 komika cacat. Di bulan Desember gue mempersembahkan 5 komika suicidal. Nanti ada lagi siapa gitu, misalkan Ernest Prakasa mempersembahkan 5 komika Cina gitu misalnya. Terus Adriano Kalbi mempersembahkan 5 komika brewok gitu misalnya. Terus Joki Dede mempersembahkan 5 komika komika positif.
Komika positif satu. Komika positif. Nah, jadi kali ini pada tanggal 25 November di Comika Comedy Club di lantai 2 Markas Comika, Teater Muslim akan mempersembahkan 5 komika cacat. Jadi tungguin aja ke depannya nanti ada siapa lagi mempersembahkan apa, tapi spiritnya mempersembahkan adalah pengen secepat mungkin memperkenalkan sebanyak-banyaknya komika ke halayak umum. Karena Muslim jauh lebih terkenal daripada yang lain ini. Dan Muslim ingin, lihat loh, ini ada orang cacat sih, tapi lucu banget gitu kasarnya. Kalau gue tuh spiritnya tuh lebih kepada, lihat nih, ini ada 5 komika yang berdamai dengan permasalahan yang sebenarnya hampir membuat mereka pengen bunuh diri gitu. Nanti terus saja ada alasan-alasan lain kenapa ada komika yang ingin mempersembahkan 5 komika lainnya. Nah, itu adalah acara tematik baru kita. Bersama dengan kami adalah orang-orang spesial, Rian Balita yang nggak pernah ngeliat Zoom, Blind Man Jack. Apa kabar Bang Jack? Alhamdulillah baik. Bang Jack ini adalah kawan lama, gue kenal dari zaman gue tur ke Adelaide, terus sampai dengan akhirnya membantu Bang Jack menyelenggarakan stand up comedy special perdananya. Terus ada yang baru gue kenal, Salman Alfaris. Apa kabar Salman? Ya, alhamdulillah baik Bang. Salman, itu internet di lu agak-agak kelar atau gimana sih itu lu? Internetnya Enggak ya, buat yang nonton settingan internetnya nggak usah diapa-apain. Emang begitu. delay, speed delay. Gue takut ada yang restart wifi soalnya. Ketika dia Alhamdulillah. Salman, kita kan berkenal ya. Iya. Dan gue sejujurnya belum terpapar sama lu, dan inilah uniknya mempersembahkan kan. Jadi orang-orang termasuk gue itu jadi ketemu sama komika-komika yang gue belum pernah temui semua. Salman Alfaris, kalau boleh tahu kondisi yang kenal lu tuh apa sih? Kondisinya apa? CP. Apa itu CP? Cerebral palsy. Oh, cerebral palsy. Iya. Oh, kayak siapa namanya? Kayak Dani Aditya. Dani Aditya. Bang Dani Aditya, betul sekali. Iya. Iya, betul. Tapi kalau dari pantauan gue yang awam, lu masih lebih masih lebih mudah dipahami sebenarnya daripada Dani Aditya. Iya, dan lebih lincah, Bang. Lebih lincah. Lebih lincah. speknya agak tinggi yang ini. Juga ada Rian Balita. Rian Balita, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Panji. Iya. Kalau Rian Balita mah kita sering ketemu ya. Iya Bang. Gue bahkan sering ketemu lu ketika gue lagi nulis. Biasanya kalau lagi nulis buku tuh gue selalu munculin lu tuh. Gue lagi nulis, terus kalau gue mau ngeluarin koma yang muncul lu tuh. Koma. Ya. Selamat datang Adit Sanca. Apa kabar Adit Sanca? Ya Bang. Ya, gue punya dosa nih guys sama Adit Sanca. Nggak enak banget, sumpah. Adit Sanca mau bikin spesial ya Adit ya? Iya udah bikin spesial waktu bulan Agustus. Ya, si Adit spesial tuh waktu itu datang ke Markas Comika. Benar. Mau bikin spesial. Mau promo kayak gini, cuman secara langsung di Markas Comika. Biasanya orang yang mau promo tuh pada naik ke atas ke lantai 2 ke Comika Comedy Club. Adit nggak bisa kan karena Markas Comika masih kurang ramah disabilitas lah. Bang Jack pernah cerita waktu itu sama gue, ini kalau orang kursi roda naiknya gimana. Sehingga Adit nggak bisa naik. Jadi gue turun, bikin konten sama dia. Udah direkam dengan baik, seru, lucu. Terus gue lupa upload, acaranya keburu lewat. Iya. Jadi double gue. Kesalahan gue terhadap seorang disabilitas di double. Udah Markas Comikanya belum ramah. Habis itu gue lupa naik. Sedih sekali. Tapi selamat datang. By the way, di sini selain Adit, Salman lu pakai kursi roda? Enggak pakai aku Bang. Lebih ke pula-pula sebetulnya Bang.
Pura-pura. Iya. Pura-pura. Aku nggak cacat bang kalau diem tapi. Lucu-lucu banget. Slim, boleh tahu nggak Ya Slim? bang, Kita kurang satu ya. Fikri, Fikri. Fikri Ini Kebot, kebot, betul. Bang. Fikri Fikri Kebot. Kebot. Slim, boleh tahu kan? Lu inget kan waktu gue pertama kali cerita soal konsep mempersembahkan Iya, di studio lu itu. iya bang. Terus lu bilang saya mau bang, saya mau mempersembahkan komika cacat. Gue pengen tahu waktu itu pertimbangannya apa ya? Kan lu bisa, kenapa lu nggak bilang 5 komika Madura gitu misalnya, sehingga lu ikut mengangkat teman-teman stand up Indo Madura gitu misalnya. Iya, Kalau ada iya, ya. iya. Kenapa kecacat, Slim? Karena kan akhir-akhir ini gara-gara konten Y itu kan aku beberapa kali ngundang orang cacat. Jadinya identik dengan cacat sih. Makanya kayaknya menarik sih kalau aku mempersembahkannya. Misalnya sebenarnya komika dark mungkin, tapi kayaknya kalau mempersembahkan 5 komika dark Coki aja, karena yang identik dengan cacat kayaknya aku deh. Dan sebenarnya nggak ada yang mau ngangkat mereka sih, nggak ada yang mau mempersembahkan yang identik dengan cacat, kayaknya aku aja. Jadi platformnya gitu. Selain Kementerian Olahraga kayaknya nggak ada yang peduli dengan orang cacat ya. Nggak, gue kira acara ini dalam rangka spiritnya Snow White and the Seven Dwarf gitu. Iya, film Snow White yang lebih ramai SJW itu yang lagi didebatin Ya. banyak orang. Ini Ya. ada By the way, Muslim dan Five apa gitu. Slim, lu ngerasa aneh nggak bahwa Ya. lu identik sama orang dengan disabilitas? Padahal lu kerja di LSM bukan, lu bukan di Kemensos. Lah, di Kemensos enggak? Iya. Aneh nggak? Iya, aneh banget. Dan awalnya sebenarnya kan aku awalnya ngontenin orang cacat. Itu ya hanya buat ngejok aja, karena dia kontennya memang bercandain cacat. Biasanya di konten. Tapi orang beberapa ada yang nganggep keren banget gerakan Muslim peduli pada disabilitas. Enggak, saya enggak sebaik itu. Karena banyak yang beberapa ngerasa, oh gila sama Bang Muslim dikasih platform karena itu kepedulian. Justru aku kalau orang berasumsi baik tuh enggak loh bro, enggak gitu, saya enggak gitu. Ini murni karena dulu beberapa yang aku sebut mutan, salah satunya Rian, karena mereka unik aja dan mereka dengan catatan ya, orang yang cacat dan sudah ngontenin kecatatannya. Kan orang cacat yang amputasi, bukan yang tiba-tiba penyakit beneran. Soalnya banyak yang DM aku, bang ini bang cacat bang. Jangan semua orang cacat kirim ke saya. Jadi yang sudah berdamai dengan dirinya, dengan salah satu dengan kalau dia ngontenin dirinya, itu menurutku berarti dia udah santai gitu. Itu sih bang. Oke. Sebelum gue lanjut ngobrol sama teman-teman komika lainnya, terutama nanti gue akan mulai dari Bang Jack. Bang Jack terlibat sejumlah acara, 1 atau 2 kali acara bersama dengan teman-teman disabilitas lainnya. Tapi gue mau ngasih tahu bahwa kalau misalnya lo mau nonton, lu bisa datang aja langsung ke Comika Comedy Club lantai 2 Markas Comika 25 November mulai jam 8 malam. Lu bisa nonton secara langsung di Comika Comedy Club dengan harga tiket Rp199.000 atau nonton live streaming plus replay seharga Rp89.000. Plus replay berarti kalau misalkan lu udah beli tiket live streaming, terus di tengah-tengah internet lu jelek, lu ketiduran, lu kelupaan, tiba-tiba mesti bantuin orang, atau apapun lah, terus intinya nggak nonton, lu masih bisa nonton ulang acaranya sebagai salah satu fiturnya si aplikasi kami. Harganya Rp89.000. Nah, kalau mau dapat diskon, ada diskon 10% untuk penonton YouTube gue dengan kode promo Tinju Cebol, nyambung caps lock. Tinju Cebol. Itu kode promo gue. Silakan pakai itu kode promo, diskon 10% untuk tiket live streaming plus replay. Tinju Cebol. Kodenya aja cacat bang. Kenapa? Nanti beli tiketnya di mana? Beli tiketnya di aplikasi
Comika Event. Ada di Android, ada di Apple. Lu bisa masuk ke situ dan nanti nonton live streamingnya juga ada di situ. Ya, jadi nonton live streaming di situ, beli tiketnya di situ. Pokoknya kalau mau nyari jadwal stand up, beli tiket stand up, nonton live streaming stand up di aplikasi Comika Event. Oke. Dengan line up lengkap, Blind Man Jack, Adit Sanca, Rian Balita, Salman Tiga Roda, dan Fikri Kebot. Fikri Kebotnya tidak hadir karena nggak tahu, karena mungkin dia sakit atau mungkin orang Kebot nggak doyan kali nongol di Zoom. Gue nggak ngerti. Oke, Bang Jack, lu berapa kali Yes. sih terlibat acara yang bersama dengan teman-teman komika disabilitas? Kan ada disabilitas kan? Ya, kalau sama disabilitas udah berapa kali ya? Pernah apa itu normal, terus hari gini normal, terus beberapa kegiatan yang apa off air lah ya istilahnya, yang apa namanya dapat job dari event gitu-gitu. Itu beberapa kali gue pernah sama mereka karena dulu masih satu tim dengan disabilitas. Pernah ke Bandung juga, terus terakhir Malang ya kemarin ya. Malang. Terus yang pertama tuh dulu Jakarta. Nah, Jakarta tuh waktu yang masih Ketawa Comedy Club itu gue pertama kali tuh diajak sama mereka. Itu disabilitas semua. Itu kalau misalnya lu bilang ada kayak job ke Malang, job kemana, itu ada job korporat gitu maksudnya? Bukan Kadang korporat ada sih. Apa dia ada istilahnya beberapa nih? event, ada Event beberapa ya. orang yang undang gitu, segmennya pengen orang-orang difabel gitu. Keseringan sih Mm-mm. gitu. Ya, Kayak maksudnya kita dalam rangka apa? Mungkin awalnya mereka mau ngasih beras ya, cuman terlihat lucu nih, kayaknya suruh stand up aja deh gitu. Gitu kayaknya sih. Emang jobnya, Kan Adit bisa cerita lebih banyak soal jobnya? iya beberapa kali kayak kita ngisi acara yang satu acara tuh sebenarnya ada donasinya, tapi kita selingan hiburannya gitu. Jadi masih tematik acara tersebut gitu. Kebanyakan sih gitu. Kayak terakhir tuh gitu. acara gereja Kristen gitu Bang ya. Jadi Ya, di Malang. sebenarnya kita pengen dijeblosin, disembuhin gitu, cuma karena nggak mau gitu. Mau disembuhin. Lucu Ajak banget. masih core kita gitu. Janganlah gitu, kita ngejob aja gitu. Oke. Nah, balik lagi ke Bang Jack. Sejauh ini dengan begitu banyak pengalaman stand up bersama dengan rombongan disabilitas, secara umum masyarakat itu masih ngerasa canggung nggak sih menertawakan keresahan-keresahan teman-teman dengan disabilitas? Karena kan memang itu poinnya kan, yang teman-teman dengan disabilitas punya pesan untuk disampaikan. Kayak contohnya Bang ya. Jack bilang bahwa gue buta bukan bego. Ada banyak hal dari menjadi buta yang lu nggak tahu gitu, yang gue pengen lurusin gitu. Ya. Itu kan salah satu perspektif yang teman-teman dengan disabilitas pengen bilang gitu. Hmm. Dan makin lama apakah makin nyaman masyarakat untuk kemudian tertawa bersama dengan teman-teman disabilitas atau gimana? Kalau dilihat dari jobnya sih kayaknya masyarakat masih canggung ya. Karena kita masih dapat jobnya setahun sekali itu. kayaknya cuma Gugun Beke doang yang dapat jobnya banyak. Jadi komika cilik lebih menjanjikan daripada komika disabilitas. Kalau kata Gugun Beke, dia lebih disangka komika buci dia itu. Iya, Iya, dibanding buci. kecil. Tapi emang sih ya artinya gini, gue juga kalau dicek dari beberapa penonton gue, memang lebih sekarang responnya tuh nggak sebanyak kayak dulu. Kalau gue ngupload video YouTube tuh ada aja beberapa yang kok ngomongin ini sih, kok ngomongin itu sih gitu. Nah, kalau sekarang banyak yang nge-DM gue juga lebih kepada bang ngomongin ini dong, bang ngomongin itu dong gitu. Jadi kalau yang dulu mempertanyakan kenapa itu harus diomongin, sekarang malah ngerekomendasi gitu, bang ngomongin ini dong, gue kan pernah kayak gini, ya lu aja ngomongin, kenapa nge-DM gue gitu loh. Tapi artinya ada beberapa orang yang punya pengalaman dan mereka tuh pengen itu disampaikan gitu, jokesnya itu disampaikan sama gue. Jadi kayaknya udah mulai ada lah sedikit pergeseran gitu ya, dari cara orang ngerespon jokesnya sendiri sih gitu.
Ya. Itu sih kalau dari gua sih. Oke, thank you. Gua mau ke Salman. Salman, kan gua ini kan Siap. baru pertama kali kita ngobrol ya. Lu tuh stand up udah lama, Salman? Aku stand up udah sekitar 2 tahunan, Bang. Udah 2 tahunan. Salman, Ya, sorry ya, stand up gue udah masih kuat belum lama. terbiasa nih sama Iya sama, shock banget. Biasa, Bang. Salman dari stand up Ya. Indo mana kalau boleh tahu? Stand up Indo Jember. Jember. Jember Jawa Timur Iya. kan ya? Jember, Jawa Timur. Jawa Timur. Yang membuat lu terpikir untuk stand up, apakah salah satunya Dani Aditya mengingat lu baru 2 tahun stand up, atau ada orang lain yang menginspirasi lu untuk stand up? Nah, waktu itu kan saya pingin jadi aktor, Bang. Kebanyakan aktor. Ketawa aja bang Panji. Ketawa aja, Bang. Gak Anjing apa-apa. Muslim. Lepaskan. Muslim bangsa. Lepaskan. Anjing. Ya, Salman, lu pengen jadi aktor. Aktor. Nah, salah dari aktor tersebut, aku nggak masuk. Sedangkan jadi aktor lalu good looking. Kalau aku good looking, nah itu kan jadi nggak masuk, Bang. Nah, Salman. Iya. Ya, Salman, gue mau apresiasi sedikit ya. Gue seneng ngeliat lu. Gue baru pertama kali ketemu orang yang baru pertama kali promo langsung punya kesadaran untuk ngelempar beat. Bagus, Salman, terusin ya. Terusin. Salman, stand up Indo Jember tuh seniornya siapa sih? Pengen tahu gue. Seperti Mas Andli, Kodeni, Mas Siapa tuh ya? Nyong, Mas Andli Gepeng, Rizky Bibir. Mas Rizky Bibil, Mas Rizky Bibir gua kenal. Tahu. Iya itu. Itu Jember itu bang Panji. Jember. Di komunitas stand up Indo Jember ada juga teman-teman dengan disabilitas atau cuman lu doang, Salman? Sementara ini yang masih bertahan aku doang, Bang. Sebelumnya kan setelah aku masuk berapa kali aku tampil kan ada teman disabilitas yang masuk itu. Tapi sekarang ya jarang kelihatan. Jarang kelihatan. Ya. Kenapa? Karena lu selain cerebral palsy juga kehilangan pandangan atau mereka emang jarang nongol? Ya mereka jarang nongol itu. Lucu banget. Salman, sebelum gue lanjut gue pengen nanya ke Adit nanti soal spesialnya dia kemarin. Salman, nama lu Salman Tiga Roda tuh dari mana 3 rodanya? 3 rodanya dari motor aku, Bang. Lu kemana-mana naik motor, motornya 3 roda? Iya, motornya 3 roda. 3 roda kayak beca gitu, 2 di depan, 1 di belakang? 2 di belakang, 1 di depan. Oh gitu. Emang selama ini lu pakai untuk beraktivitas motor 3 roda tersebut? Iya, aku sudah 15 tahun pakai motor tersebut. Oh, luar biasa. Itu membantu lu mondar-mandir ya, membantu lu mobile sendirian tanpa bantuan orang gitu kurang lebihnya ya? Iya, sendirian. Oke, kalau gitu, thank you Salman Alfaris, Salman Tiga Loda. Oke, gue geser ke Adit Sanca. Adit Sanca, gimana rasanya? Kita belum pernah ketemu dan ngobrol lagi setelah spesial lu waktu itu. Gimana setelah bikin spesial pertama kali? Wah, nikmat bang, rasanya nagih gitu, pengen bikin spesial lagi. Karena pas spesial pertama kan satu topik spesifik tuh ngomongin disabilitas, dan ternyata setelah spesial keresahannya makin numbuh gitu, makin benci gitu sama orang-orang cacat ini. Jadi pengen terus gitu, kayak enak banget dah bikin spesial dan ngomongin satu topik spesifik gitu. Coba diluruskan dulu sebelum masyarakat pada marah sama Anda karena Anda benci orang cacat. Dijelasin kenapa? Keresahan apa?
kayak fenomena orang cacat di TikTok makin lama makin banyak, dan di YouTube Bang Muslim orang cacat makin ekstrim gitu. Kayak Iya. udah ada yang sumbing terus gagap gitu. Itu tuh keresan-keresan kayak gitu tuh soal mereka-mereka yang extraordinary tuh makin banyak gitu. Makin kesini gitu sih. Iya, oke. Nah, ini ya di Zoom kita saat ini kan ada Bang Jack yang udah punya special, ada Adit yang udah punya special. Rian udah belum? Belum kan ya, Rian ya? Belum bang. Belum. Salman belum juga kan ya? Belum. Belum, oke. Nah, jadi ada 2 komika dengan disabilitas sudah punya special. Ini ada 1 komika yang disabilitasnya cuman bahwa dia nggak punya cacat hati ya, cacat hati. Ini belum bikin spesial nih Tretan Muslim nih. Gak ada niat, Slim. Insya Allah tahun depan sih Bang, tahun depan. Habis pilpres kayaknya. Karena sebenarnya ya kemarin jadi opener Coki dan lain-lain ya ada kepedean lagi, terus orang juga kapan nih. Tuh. Tapi memang mungkin kalau spesial, kalau tur pun tapi kota-kotanya dikit aja, mungkin 3 kota gitu. Nggak yang berbeluan. Nggak yang keliling banyak kota gitu sih Bang. Iya, sebenarnya sih soal skala tur mah beda-beda ya, terserah ya. Gue juga kayaknya gue lain kali mau tur kayaknya juga nggak lebih dari 5 kayaknya ya. Aceh sih salah satu kota opener di Aceh kalau gitu. Oh ya? Kenapa Bang Panji? Kaget. Ada masalah dengan Aceh? Bukan. Tidak ada. Saya tidak. Justru kota-kota yang jarang didatengin gitu. Pengen coba crowd-nya di sana gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa juga kan, gue pernah tur ke Aceh waktu itu. Opener gue Yudakan. Komika pertama yang spesial di sana adalah Semino Teslimboy loh. Oh, kapan itu Bang? Dulu Tanpa Batas ya? Kalau gue nggak salah. Tanpa Batas. Jadi yang pertama kali datang ke sana tuh orang Kristen. Oh iya. Belum ada hukum cambu kan waktu itu, jadi mungkin. Nah, dia jangan ketawa nih, ketawa Anda nih yang membuat ini. Jujur penasaran gitu, Aceh terus mungkin Surabaya, Jakarta, nggak pengen yang keliling Bandung, Jogja, nggak pengen itu. Jadi lebih ada stamina-nya sih gitu sih. Dan fokusnya buat di Jakarta. Saya pengen di Jakarta itu di Monas sih Bang sebenarnya Bang, serius nih. Tapi nggak tahu pertimbangan audio dan lain-lain dan bocor kemana-mana audionya kan. Nanti ada rame-rame beneran nih yang datang nih takutnya gitu. Slim, bukan apa-apa. Seberangnya Monas itu kan Istana Presiden, Slim. Kan orang Madura di sini cawapres. Waduh, yakin banget. Oke, berarti spesialnya Muslim akan ditunggu, itu akan terjadi di tahun depan. Nah, sekarang mari kita geser ke Rian Balita. Rian Balita, gua rasa waktu stand up fest jadi lebih banyak yang tahu lu ya? Iya Bang. Bener nggak? Rambut kan warna kuning juga Bang. Apa hubungannya orang punya warna kuning? Ya lebih mencolok aja cacat ya Bang, sama rambut kelihatan. Iya juga sih. Ya, siapa tuh yang kemarin yang rambutnya kuning yang badannya nekuk gitu kali ya? Iya. Tapi dengan manggung di Stand Up Fest atau muncul di Stand Up Fest kemarin, jadi ada ngaruh apa ke karirnya lu? Banyak yang nanggep lu kah? Banyak yang manggil lu, ngasih job atau enggak juga? Banyak yang tahu kalau gue stand up komedian juga Bang. Oke. Tapi selama ini kan taunya cuma mutannya Bang Tretan Muslim kan. Kagak tahu kalau gue stand up komedian. Mutannya Tretan Muslim. Iya. Ini tuh emang Muslim tuh kayak ini ya, kayak Profesor X gitu ya, kerjanya ngumpulin orang-orang spesial gitu. Bentar lagi dia rencana kayaknya pakai kursi roda kok. Nggak itu. Botakin pala. Tapi saya juga ngumpulinnya yang unik Bang Panji. Jadi
nggak yang misalnya diamputasi nggak ada kakinya, ya menurut saya sih kurang unik gitu kalau yang di konten. Dan untuk menentukan line up ini juga kemarin saya WhatsApp sama orangnya Bang Panji, dikirimin orang yang, lah ini cacat kenapa Bang Sat? Aku nanya, enggak dia apa gitu, cuma nggak jelas doang. Ini nggak jelas bukan cacat bro. Ya kan? Siapa Bang? Siapa Siapa Bang? itu waktu itu ya? Sama ada yang jempolnya kebelah dua. Oh, Oh. iya. Ada itu. Eman Junot. Eman Iya. di Bandung. Saya nanya kayak ini sorry speknya gimana ini? Gitu, ini kakinya. Jadi pengen yang punya keunikan juga gitu coba. Karena kan pasti ceritanya beda. Misalnya kalau sama-sama nggak ada kakinya kan mungkin keresahannya mirip. Tapi kalau yang kayak Salman Al-Farisi ini gimana dia, perspektif dia komedi pasti beda kalau cara ngomongnya begitu gitu sih Bang. Iya. Dan juga gini ya, siapa tahu di sini ada yang bertanya-tanya kenapa misalnya nggak ada Dani Aditya gitu ya. Sebenarnya salah satu misi utamanya mempersembahkan itu kan memperkenalkan. Kalau Dani Aditya, ini gue rasa di antara ini semua yang paling terkenal sih Bang Jack ya. Tapi itu pun masih bisa lebih diperkenalkan lagi. Kalau Dani Aditya kan banyak yang kenal dia udah ada di Suci dan segala macamnya. Justru pengennya tuh teman-teman yang lebih butuh banyak panggung itu yang kita kasih kesempatan di mempersembahkan. Makanya gue seneng banget, terutama karena ada Salman Tiga Roda, terutama karena gue nggak pernah ketemu. Gue tahu kalau Bang Jack gue selalu rekomendasi, Adit sama Rian gue selalu pengen perlihatkan ke banyak masyarakat. Salman Al-Faris ini adalah salah satu alasan kenapa mempersembahkan itu ada, supaya diperkenalkan. Tapi gue nanya sama Muslim deh, Slim. Gue takut salah nih, Iya Bang. Ya. Salah satu inspirasi lu bikin yang kayak gini tuh film Greatest Showman gak sih? Sebentar dulu, Salman Al-Farisi, Anda matiin dulu mic-nya bro. Oh iya di mute. Oke, siap. Jelasan back sound-nya daripada suara ente, Cuk. Siap. Iya, salah satunya The Greatest Showman itu juga di mana ngumpulin yang sebenarnya banyak kan film-film yang ngumpulin orang-orang ini terus jadi apa gitu. Gitu sih Bang. Sama ini sih Hunter x Hunter Gen Aryodan. Jadi kan kalau nonton Hunter x Hunter tuh ngumpulin orang-orang unik ya, jadi seperti ini gitu sih. Tapi saya mau disclaimer, saya tidak aku justru sungkan kalau terlalu diasosiasikan, wih peduli banget nih Bang Tretan dengan tidak. Saya tidak terlalu peduli. Aku mikirnya ini orang lucu buat konten gitu aja. Karena kalau peduli saya kan pasti bekerja sama dengan Menpora, kita bikin acara. Sebenarnya sih pengennya begitu. Misalnya kayak Vindes Sport tapi versi orang-orang unik ini, pengennya begitu ya kan. Tapi Menporanya lagi pusing kayaknya sekarang, jadi kita bikin sendiri aja gitu Bang. Menporanya lagi pusing. Kan udah dibalikin duitnya, harusnya nggak apa-apa sih katanya. Iya. Dibahas. Gitu Bang. Tapi aku sorry sedikit Bang. Tapi aku senang banget orang-orang ini punya platform lebih gede gitu. Jadi mungkin kayak Rian, kayak Debbie Ceper dan lain-lain itu punya platform lebih gede, itu seneng ngelihatnya. Cuma aku tetap bilang ke mereka, aku hanya ngasih platform, tapi setelah itu kalian cari sendiri gitu, bukan saya bertanggung jawab memanage dan lain-lain gitu sih. Itu sih Bang. Ya, oke. Ya. Thank you. Dan memang yang gue sering kali ngobrol ini sama Bang Jack. Salah satu yang selalu diperjuangkan kan sebenarnya kan adalah sebuah kesempatan di mana inklusivitas adalah istilahnya. Tapi gue lagi nyari istilah yang dipahami sama semua orang. Tapi intinya teman-teman dengan disabilitas itu bukan berarti kondisi mereka membuat mereka kemudian lepas dari aktivitas umum masyarakat gitu, bahwa kalau ada stand up komedi ya mereka juga bisa terlibat di stand up komedi, bukan cuman
sebagai penonton tapi juga sebagai pelaku gitu. Sebagai penonton pun kadang-kadang mesti dibantu kan sama komika-komikanya nih, komika-komika yang bikin special mesti memastikan bahwa mereka menyiapkan venue mereka, pertunjukan mereka ramah disabilitas gitu. Ada ramp misalnya, JBI untuk beberapa teman-teman yang tuli, sehingga mereka ikut bisa menikmati karena pengennya inklusif, termasuk inklusif di panggung gitu. Dan banyak orang suka ngomongin, wah nggak boleh ngomongin orang dengan disabilitas karena itu punching down. Ya kalau gue pribadi ngerasa gue nggak naruh mereka di posisi down, dan lu kali yang ngelihatnya mereka di bawah, makanya lu ngerasanya punching down. Kalau lu berteman dengan mereka dan melihat pertunjukan ini, lu akan sadar bahwa sama anjingnya sebenarnya. Ini orang-orang ini juga bangsatnya sama bangsat sama kita ya. Kita ngetawain mereka, mereka ngetawain kita ya sama aja. Kemarin Bang Jack ada beat lucu banget Bang Jack. Tapi kayaknya di Komikaze, di Comika Comedy Club. Dia bilang gini, kayaknya sebelumnya tuh ada riffingan ke penonton, ada yang belum punya anak. Terus Bang Jack nanya gini, lu mendingan anak lu cacat atau anak lu jelek? Gitu kata dia. Lu kalau punya anak mendingan anak lu cacat atau anak lu jelek. Terus apa lanjutannya Bang Jack? Ya karena kalau mendingan punya anak cacat gitu, karena kalau anak lo disabilitas udah ada janji dari Allah gitu bahwa balasannya surga. Anak jelek janjinya dari Allah apa? Nggak ada. Anak jelek janjinya dari Allah. Di dunia udah jelek, di akhirat masuk neraka susah. Aduh, kasihan banget dah. Tuh, lihat tuh si anjing Bang Jack ketawain orang-orang jelek. Lebih bangsat. Blind Jack, ente tahu dari mana jelek kan? Ente nggak bisa lihat. Itu dia, Pak. Itu dia mau gue tanya. Itu Bisa lihat pakai dari background mana. lagi. Dia nggak tahu tuh Pakai backgroundnya apaan. Iya, pakai background. Sorry, Golden Bridge San Francisco, biar sama sama New York sebelahan. Tahu dia. Tahu lagi Allah. Ya kan dia buta bukan bego. Emang lu Ya, nggak tadi- tahu gimana caranya lock orientation? Enggak, tadi FYI sebelum mulai Bang Panji nanya ganti background itu ke Blind Jack. Bagaimana ceritanya? Ya. Iya, gue biasanya bisa ganti latar belakang. Biasanya gue pakai ini kan, pakai Comika Comedy Club latarnya. Kok sekarang nggak bisa? Malah Bang Jack yang ngajarin. Masih nggak bisa lagi, gue udah diajarin Bang Jack. Lo Zoom lo gratisan kali. Nggak Kayaknya mungkin ini. banget ya. Nah, tapi intinya gini. Kalau lu ingin tertawa terbahak-bahak, dan lu kan, gua rasa penonton banyak yang udah lama nggak ngeliat Muslim di panggung ya. Ini adalah kesempatannya. Sekali lagi, acaranya adalah tanggal 25 November 2023 jam 8 malam di Comika Comedy Club. Itu di lantai 2 Markas Comika. Kalau lu buka Google Map, masukin Markas Comika, langsung muncul kok itu. Markas Comika itu enak diakses pakai Transjakarta. Turunnya di halte Rawa Barat. Habis itu lu jalan dikit, cuman jalan 8 menit sebenarnya. Tergantung sih. Kalau gue Bang Jack 8 menit. Kalau Rian Barita karena langkahnya pendek-pendek mungkin sekitar 27 menit ya. Kecil. Parkirannya nggak terlalu luas, dan biasanya kalau ada acara dihuninya sama motor. Jadi gue kalau boleh usul naik Transjakarta atau naik apalah gitu ya. Terus udah gitu 5 komika cacat yang nama acaranya Tretan Muslim mempersembahkan 5 komika cacat. Ada Blind Man Jack, ada Adit Sanca, Rian Barita, Salman Tiga Roda, dan Fikri Kebot. Bang Jack seperti yang lu bisa lihat, dia tidak bisa melihat. Adit Sanca pakai kursi roda, Rian Barita bentuknya kayak koma, Salman Tiga Roda cerebral palsy, Fikri Kebot itu dia tangan kanannya itu memang kalau istilah dia kayak chicken wing, jadi dia nggak terlalu banyak bisa dipakai, makanya dia tuh pada akhirnya kidal. Nah kalau pengen nonton, ada tiket untuk nonton langsung di Comika Comedy Club seharga Rp199.000 atau nonton live streaming plus replay seharga Rp89.000. Lu bisa beli tiketnya di aplikasi Comika Event, ada untuk Android dan ada untuk Apple, dan jangan lupa ada diskon 10% dari gua, kode promo yang kalau lu pakai dapat diskon 10% untuk beli tiket live streaming plus replay. Dan kode promonya adalah Tinju Cebol, caps lock nyambung, Tinju Cebol. Ada informasi tambahan yang
Anda ingin kasih tahu, siapa tahu ada yang punya spesial atau punya project pribadi? Ada. Nambah 20.000 bisa nonton Adit dinaikin ke lantai 2. Gue lagi mikirin itu tuh sebenarnya tuh. Gue lagi mikirin itu sebenarnya. Lagi ada duitnya aman Bang, Datang bisa. setengah jam sebelumnya untuk ngeliat Ya. Adit gimana caranya Adit naik ke lantai 2 itu lucu banget pasti. Ini sama Bang Jack mata genit nanti. Bang Jack mata geni. Oke, Sama kalau ini, gitu. Sedikit Apa-apa? Bang Panji, kalau Bang Panji ada kenalan dokter, nanti sebelum acara mulai aku mau nge-present mereka, tapi dibedah dulu mereka ini kenapa, sakitnya apa gitu. Oke. Anatomi Rian nih, anatominya ini bener nggak nih, tulang belakangnya lengkap, cek satu-satu misalnya. Terus juga Salman Gebot ini bisa di fast forward nggak kalau ngomong gitu. Salman 3 roda. Iya, Salman 3 roda. Bisa di fast forward kalau ngomong. Itu aja. Jangan lupa, Anjing. langsung dibeli Oke. tiketnya. Siap, thank you semuanya. Sukses terus. Gue pantau lewat aplikasi Comika Event ya. Semoga kita bisa menghibur sebanyak-banyaknya orang, dan kalau misalkan mempersembahkan itu menyenangkan sebagai konsep, lebih banyak komika-komika yang mau ikutan mempersembahkan komika-komika lain. Siapa tahu misalnya suatu hari misalnya Oki Rengga mempersembahkan komika-komika Medan, atau misalnya Raditya Dika mempersembahkan komika-komika jomblo gitu, apapun lah spiritnya. Mereka yang udah punya fanbase lebih besar memperkenalkan teman-teman yang mereka pengen rekomendasi. Dulu waktu sebelum pandemi ada Comika Monday Market, itu tuh itu kurang lebih presenting shows juga. Gue mempersembahkan 5 komika rekomendasi gue tiap hari Senin. Nah, spirit ini yang kita lanjutin. Moga-moga ini konsep yang menyenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sukses Sama-sama, untuk Bang. Muslim, Salman, Terima kasih, Adit, Bang. Rian, dan Bang Jack. Dan kita ketemu Sama-sama. acara berikutnya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Thank you.